Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan semua aktivitas kita, semua aktivitas keseharian kita, baik yang berhubungan dengan aktivitas keduniaan maupun aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di hari-hari berikutnya kita senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton, saya kira ada baiknya tausiah yang biasa diberikan pada siang hari baiknya diberikan pada malam hari. Karena beberapa kesibukan saya akhir-akhir ini, sehingga pada malam hari tidak ada tausiah yang diberikan, dan insya Allah nanti akan diberikan pada saatnya. Pada malam ini tausiah yang akan saya sampaikan adalah dalam rangkaian memahami perjalanan hidup dan mati. Kali ini saya akan sampaikan apa yang digapai ketika berada di surga. Para pendengar, orang-orang yang dimasukkan Allah ke surga adalah orang-orang terbaik. Orang-orang yang taat, tunduk, patuh, dan bertakwa kepadanya. Sebagai balasan dan ganjaran ketakwaan mereka itulah Allah melimpahkan segala karunia, segala nikmat, segala ridhonya dan rahmatnya kepada mereka. Di dalam surga, mereka menikmati segala karunia Allah dan mereka selalu dalam suasana sangat bahagia dan menyenangkan. Itulah suasana yang dialami oleh ahli surga nanti itu, yang dengan segala kenikmatan yang luar biasa. Banyak ayat yang menjelaskan kenikmatan yang diperoleh mereka ketika di surga. Di antaranya adalah ayat berikut. Yang pertama, Allah menggambarkan orang-orang yang bertakwa mendapatkan ganjaran surga dan kekal di dalamnya selamanya. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 15. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Arti dari ayat itu adalah, katakanlah wahai Muhammad, inginkah aku kabarkan kepadamu, kepada kalian, apa yang lebih baik dari yang demikian itu, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah
dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Para pendengar, para penonton, ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan bahagian balasan surga. Yang di dalamnya itu digambarkan oleh Allah ada jannatun, kebun-kebun. Yang di bawahnya itu mengalir sungai. Kemudian mereka juga mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan. Pasangan-pasangan yang disucikan itu bisa jadi suami, bisa jadi istri. Kalau bagi seorang laki-laki mendapatkan pasangan istri, bagi istri mendapatkan pasangan suami-suami. Waridwanum minallahi, dan mereka mendapatkan keridhaan Allah yang luar biasa. Ini ayat yang pertama yang menggambarkan bahagian atau balasan yang diperoleh oleh orang-orang yang akan masuk surga nanti itu. Ayat lain menyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan yang luar biasa, seperti digambarkan di dalam Al-Quran surah An-Naba surah ke-78 ayat 31-37. Apa kata Allah di dalam ayat itu? Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa qawaiba atraba wa ka'san dihaka la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Arti dari ayat itu ini adalah sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari mana? Keuntungan dari amal-amal soleh yang mereka lakukan sewaktu mereka masih ada di dunia. Mereka ini mendapatkan kemenangan karena mereka telah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kapan mereka melakukan itu? Sewaktu mereka masih hidup di dunia. Kemenangan mereka yang mereka dapatkan di akhirat nanti adalah kebun-kebun dan buah anggur. Dia mendapatkan kebun-kebun yang indah di dalam surga dan buah anggur. Kemudian mereka mendapatkan gadis-gadis remaja yang sebaya. Gadis-gadis remaja yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Ini gambaran yang diberikan oleh Allah berkaitan dengan kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Di dalam surga itu mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia. Tidak ada perkataan yang sia-sia yang mereka dapatkan dari sana. Kecuali perkataan-perkataan yang menyenangkan mereka, yang membuat mereka bahagia di dalam surga. Tidak ada pula perkataan dusta, tidak ada dusta di sana menurut Al-Quran. Semuanya adalah perkataan yang benar, semuanya perkataan yang menyenangkan. Mengapa itu diberikan oleh Allah sebagai balasan dari Tuhanmu? Itu adalah sebagai balasan dari Tuhanmu atas ketakwaanmu, atas ketekunanmu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala semasa waktu hidup di dunia. Kemudian yang kata Allah yang berikutnya,
pemberian yang cukup banyak yang diberikan oleh Allah kepada ahli surga nanti di dalam surga. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Allah memberikan anugerah yang banyak di dalam surga. Mungkin yang lalu pernah kita dengar atau mungkin pernah saya sampaikan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu 100%. Yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini sekarang hanya 1/100. 1% dari rahmat Allah diturunkan kepada dunia, diturunkan ke alam dunia, dan itu dinikmati oleh seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini. Kemudian dalam hadis itu disampaikan lagi bahwa 99% rahmat Allah itu akan disebarkan oleh Allah di akhirat nanti, termasuk sebarannya itu di dalam surga sebagai balasan atas orang-orang yang telah bertakwa sewaktu masih ada di dunia ini. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran berbagai hal dan kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang yang bertakwa atau yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa ketika mereka di dunia ini taat melaksanakan perintah Allah dan taat meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu para pendengar sebagai santapan malam pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok dengan ayat yang lain masih berbicara tentang apa yang digapai oleh orang-orang yang bertakwa di alam akhirat nanti. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.